Hai, saya Dwi. Saya lagi jalan-jalan dan kebetulan lagi pingin jajan. Di depan sana ada jualan terang bulan. Ayo kita ke sana. Oke, ini sekarang saya lagi bersama Bapak yang ini penjual terang bulan. Kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Nama aslinya Amin Nazar. Amin Nazar, ya. Nama panggilan Pak Buyung. Buyung, biasa dipanggil Pak Buyung ya? Ya, Pak Buyung ini udah jualan terang bulan udah berapa lama? sudah 48 tahun di Merauke. 48? Ya, 12 tahun di Ambon. Wih, 48 tahun jualan terang bulan Di Merauke ya. di Merauke. Ini di sini cuma jualan terang bulan saja atau ada yang lain lagi? Saya punya usaha rumah makan ini. Oh, di sebelah ya? Ya, Kalau yang Pak Buyung ini berarti cuma terang bulan ya? ya. Kok pilihnya terang bulan? Bukan pilih, memang ya memang dari dulu ya, dari saya jualan itu sejak masih sekolah saya, SMP ada jualan saya. Berarti memang sudah dari kecil belajar buat terang bulan ya? Kenapa Pak Buyung nggak pilih yang lain begitu? Mungkin kayak martabak juga mungkin bisa dikombinasikan terang bulan sama martabak. Itu membutuhkan tenaga ya, tenaga saya terbatas dan butuh juga keterampilan. Memang saya tidak terlalu karena ini saja kadang-kadang tidak mampu saya kerjakan. Kalau lagi rame nggak mampu kita kerjakan ini. Ini berarti kalau sekarang nih berarti Pak Buyung sama anaknya yang kerja ya? Atau? Ya, ini kebetulan anak saya, sebenarnya bantu saya itu adik saya kebetulan berangkat, jadi ini ajudan baru ini. Kan Bapak sudah berapa? 48 tahun ya jualan? Mulai dari SMP terus modal utamanya tuh apa kalau memang mau buat kayak beginian, Pak? Jadi begini, memang beda anak-anak sekarang sama kami dulu itu apa yang dikerjakan orang, kita terlalu mengharapkan orang tua. Orang tua harus kita bantu, jadi usaha orang tua kita ikut melaksanakan sehingga kita lanjutkan. Kalau anak sekarang kan mau bersih, kalau kami dulu tidak, sekolah itu ya boleh dikatakan kita biaya sekolah kita nanggung sendiri, kita cari sendiri, bantu orang tua. Ini barangkali perlu juga saya sampaikan bahwa kita harus gimana ya, perhatikan orang tua itulah. Jangan orang saja, jangan umpamanya menuntut saja. Ya. Orang tua itu dia berjuang untuk anak-anaknya. Tapi karena anak-anak sekarang kalau saya perhatikan, masuk anak saya, tapi nuntut saja. Ya, lain dengan kami dulu itu tidak menuntut. Jadi saya belajar ini dari orang tua saya, sehingga saya tahu dan saya lanjutkan sampai saya juga tua gitu. Ya, ini. Terus barangkali juga saya tambahkan ya, mungkin adik-adik bingung. Saya ini bukan menyombongkan diri, tetapi saya ini pernah jadi pejabat di sini. Ya. Saya pernah jadi kepala kantor TPS di sini 26 tahun, di Wamena 6 tahun, di Timika 6 tahun. Jadi ya sambil jualan ini, saya walaupun sudah jadi pejabat, saya tetap jualan ini waktu malam. Berarti sembari waktu luang istirahat? Bukan waktu luang, dari waktu malam. Ya saya tugasnya kan siang, malam saya jualan. Jadi hanya statusnya beda. Siang itu saya sebagai pejabat, malam saya sebagai pedagang. Ya itu harus dibedakan. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan bahwa dia, ya saya ini pejabat terus siang malam. Nama saya malam pejabat, tetapi waktu bagaimana aja makanya nama saya itu dua. Amin Nazar itu nama resmi, sanksi dan sebagainya. Nah, Pak Buyung ini dan ini memang lebih dikenal di masyarakat. Masyarakat itu lebih kenal Pak Buyung daripada Amin Nazar. Siapa nggak tahu orang. Berarti Bapak ini hebat sekali untuk bagi waktu ya. Ada nggak pesan-pesan buat anak muda atau nggak memang orang-orang yang ingin berbisnis seperti Bapak ini? Kan Bapak sudah berbisnis sudah selama 48 tahun. Terus Bapak tadi bilang sebagai pejabat tuh, ya. Berarti itu hebat sekali kalau dibilang bagi waktunya. Mungkin bisa berbagi tips buat teman-teman. Jadi gini, kalau untuk anak-anak atau adik-adik anak-anak lah saya anggap sekarang ya, anak-anak saya ini saya harapkan jadi memang itu dasarnya hanya kemauan. Rasa ada punya kemauan sehingga tidak ada rasa sombong, tidak rasa bahwa saya kerjakan ini saya katakan di sini saya pernah dihina orang, ya. Saya dihina oleh sama pejabat bahwa kamu tidak tahu malu masih begini, masih mau jualan seperti ini. Itu dihindari. Kita tidak perlu kalau kita merasa terhina itu kalau kita mengerjakan pekerjaan tercela.
mencuri, menipu. Ini kerjaan halal, ya dengan banting tulang, dengan keringat. Ya kita dapatkan bisa membesarkan anak. Kita punya kebutuhan. Ya mungkin juga diketahui, tidak tahu akan tahu. Jadi kami dulu sebagai pegawai negeri atau PNS itu gaji tidak cukup. Omong kosong katakan bahwa dulu pegawai negeri itu gajinya cukup. Tidak cukup. Nah, bagaimana untuk memenuhi kerja? Kalau tidak, maka terjadi korupsi. Kalau seorang pejabat atau pegawai negeri atau pejabat yang tidak punya penghasilan tambahan daripada gajinya, ia bagaimanapun dia akan korupsi. Korupsi itu macam-macam, bisa waktu, bisa lain dan sebagainya. Ya, kalau dia punya kesempatan ya korupsi uang langsung. Jadi yang korupsi ini jangan tidak uang saja, waktu juga korupsi. Ya, itu maka jangan barangkali ya ke depan anak-anak ini betul-betul pekerjaan itu kerjakan dengan serius, bahwa ini kerjaan mendatangkan hasil, kita kerjakan dengan serius, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa malu. Itu sudah kecil. Yang kita malukan itu adalah bahwa kita melakukan kesalahan yang tidak, ya pekerjaan yang tidak halal. Nah itu kita perlu malu. Tapi kalau yang halal tidak perlu dimalukan. Maka itu yang saya sudah jelaskan mengenai pribadi saya. Sedangkan usaha ini ya memang terus terang saja saya kerjakan ini, kalau saya sebagai pegawai negeri hasilnya lebih banyak ini daripada dari pegawai negeri. Ya bukan saya mengingkari bahwa pegawai negeri, tapi memang ya kita bandingkan hasilnya adalah tanpa ini saya tidak bisa beli mobil, saya tidak bisa beli rumah, saya tidak ya, kalau hanya mengharapkan gaji, tidak mungkin. Oke Pak, pertanyaan terakhir, menurut Bapak arti bahagia itu apa? Ya bahagia itu artinya kita bisa pertama memenuhi kebutuhan kita, terus kita bisa berbuat baik kepada orang lain sehingga kita tidak menjadi kita bahagia sekali kalau kita tidak menjadi omongan orang lain yang jelek. Ya kita itu minimal bahwa nilai orang kepada kita itu baik, itu bahagia kita. Tapi kalau nilai orang kepada kita jelek, wah apa kebahagiaannya? Bahagia itu macam-macam seginya. Ada kebahagiaan memang orang bahagia karena punya harta banyak, ada orang yang bahagia karena cukup bisa memberikan kesenangan. Saya termasuk bahagia kalau bisa saya memberikan kesenangan kepada orang lain. Jadi bisa membantu, bisa berbuat untuk kepentingan orang lain, itu bahagia. Jadi jangan menilaikan bahagia itu bahwa kita punya harta banyak, tidak. Harta banyak itu juga menyiksa diri. Ya. Orang kalau sudah sadar bahwa punya harta banyak itu menyiksa diri kita. Malam kita bisa tidur, harta kita banyak, orang utang, kita nggak bisa tidur, ya kan? Nah, jadi sekali lagi bahagia itu adalah kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu prinsip saya, ya. Di saya itu kebahagiaan. Untuk kalian yang baru pertama kali untuk memulai usaha, lakukanlah dengan senang hati selagi itu masih halal.